Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solihah dan hebat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalian belajarnya semangat-semangat nih ya, walaupun belajarnya di rumah saja. Jangan lupa kita harus selalu menjaga kesehatan ya di rumah dengan cara memakai masker kemana saja, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa cuci tangan ya dengan sabun dan air mengalir. Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Hari ini kita masih belajar di tema 4 ya, hidup bersih dan sehat. Tema 3, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum ke materi, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, doa sudah kalian bacakan. Semoga dengan membaca doa tersebut kalian semua dimudahkan dalam belajarnya dan diberikan kepahaman sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan belajar di PB ya, atau pembelajaran 3. Nah, di sini ada Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat ya. Kira-kira apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Ada yang tahu? Masya Allah, anak-anak ibu hebat-hebat sekali ya, semuanya pada tahu. Ya betul sekali. Ada piring ya, di situ ada piring, ada cobek, ada gelas. Ini ibu ada gambar nih ya. Yang pertama ada teko, ada gelas-gelasnya ada 3 tuh. Nah, yang kedua ada tempat pensil. Yang ketiga ada boneka. Yang keempat ada gerabah. Nah, ini salah satu contoh benda yang terbuat dari tanah liat ya, dan masih banyak lagi yang terbuat dari tanah liat. Nah, tahukah kalian semua cara membuat kerajinan dari tanah liat? Ada yang tahu? Masya Allah, anak-anak ibu hebat-hebat ya, ternyata semuanya pada tahu ya cara membuat tanah liat. Yuk kita simak lagi ya. Nah, cara membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Jadi kita harus menyiapkan ya tanah liatnya ya dan airnya. Yang kedua, siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. Ya, kita juga harus membutuhkan papan kayu ya atau alas untuk di bawahnya. Nah, yang ketiga, siapkan gambar rancangan model. Nah, kalian juga harus menyiapkan ya gambar atau rancangannya ketika kalian membuat kerajinan dari tanah liat. Kira-kira kalian mau membuat apa? Misal kalian mau membuat gelas. Nah, kira-kira kalian harus sediakan ya gambar atau rancangannya. Gelasnya seperti apa? Kayak yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Nah, kalian ambil tanah liatnya tuh sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya yang kelima, pijat-pijat bahan sehingga mendekati bentuk yang diinginkan ya. Pijat-pijat tanah liatnya ya sehingga mendekati bentuk yang kalian mau buat ya. Yang keenam, tambahkan bahan jika kurang.
ataupun sebaliknya, kurangi bahan jika lebih. Ketika kalian mau membuat sesuatu ya, tanah liatnya kan ngambilnya sedikit-sedikit tuh, barangkali kurang ya kalian nambah lagi. Kalau misalkan kelebihan, kalian bisa dikurangi ya tanah liatnya. Yang ketujuh, sempurnakan bentuk dan alat bantu. Nah, jadi sempurnakan bentuknya. Misal kalian mau membuat bunga-bunga ya yang di gelas tersebut. Nah, boleh kalian membuat pakai kayu ya, dibuat bunga-bunganya, dibikin. Nah, yang kedelapan, berikan sentuhan akhir dengan pembuatan detail dan dihaluskan ya. Jadi kalian boleh membuat detail ya, pengennya seperti apa, dan dihaluskan ya, agar benda yang kalian buat dari tanah liat itu seakan-akan mirip dan halus ya, tidak kasar. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati. Nah, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus dibersihkan. Seperti dalam percakapan ini ya. Di sini teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Terus dijawab, betul kata Dayu. Tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Ya. Nah, di sini ayo membaca. Ya, tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Nah, tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau tidak enak, akan membuat tempat tidak nyaman, udara di sekitar menjadi tercemar, pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air, jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpleset atau jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, kira-kira kalian dapat informasi apa ya dari bacaan atau dari teks di atas? Ya, betul sekali. Ya, jadi kalau kalian mempunyai tempat yang kumuh, ya, yang becek, harus segera dibersihkan ya, agar tidak bau ya, agar agar tidak terpleset, betul sekali, agar tidak terpleset ya gara-gara tempat yang becek dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati nih. Amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan sekitarmu. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar meja ya yang bekas membuat kerajinan dari tanah liat, yaitu mejanya itu berantakan ya, kotor ya, itu banyak air dan tanah liat di mana-mana. Nah, apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, di situ adalah di situ meja yang sangat kotor karena bekas pembuatan benda dari tanah liat ya. Nah, selanjutnya, adakah lingkungan sekitarmu seperti gambar? Oh iya, alhamdulillah, ternyata tidak ada ya. Alhamdulillah, ternyata di lingkungan kalian semuanya bersih-bersih, hebat ya, seperti ini ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun berada. Nah, ayo mengamati. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar mobil mobil yang mengeluarkan asap ya. Nah, di sini ada Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Nah, kendaraan bermotor mengeluarkan asap ya. Jadi kendaraan bermotor itu mobil ya, banyak yang mengeluarkan asap ya. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara ya, dengan mengeluarkan asap.
asap, nah jadi menyebabkan polusi udara. Nah, kira-kira apa saja nih informasi yang kalian peroleh dari gambar tersebut? Ya, betul sekali. Tadi Ibu udah bilang ya di awal. Nah, di situ adalah pencemaran udara ya. Pencemaran udara, terus di situ banyak asap dari kendaraan bermotor. Nah, ayo membaca. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson yang terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Nah, beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ISPA dapat menyebabkan kematian ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga lingkungan kita selalu bersih ya, sehingga kita semua tetap sehat. Nah, ayo mengamati. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kira-kira gambar yang pertama itu gambar apa ya? Ya, betul sekali, di situ ada gambar mobil ya. Nah, yang di bawah itu gambar motor. Nah, di atas sebelahnya ada gambar kereta-keretaan ya, lucu sekali keretanya. Nah, model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak ya. Bahan lunak misalnya plastisin ya, yang tadi di PB3 yaitu tanah liat, sekarang adalah plastisin ya. Kalian semuanya sudah tahu plastisin? Iya, Masya Allah, semuanya sudah tahu ya, malah sudah membuat dari plastisin ya, bermacam-macam di rumah ya, benda-benda yang dari plastisin. Nah, membentuk dengan plastisin atau membuat dengan plastisin. Nah, alat dan bahannya untuk membuat dari plastisin itu, yang pertama adalah pensil ya, yang kedua kertas, yang ketiga gunting, yang keempat plastisin. Nah, kita lanjut ke langkah-langkahnya ya. Apa saja sih langkah-langkah membuat plastisin? Yang pertama, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Contohnya gambar mobil seperti yang di atas ya, yang tadi. Yang kedua, potongan plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Yang keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Yang kelima, hasil kerajinan siap dipajang. Yuk coba kita praktekkan ya bersama-sama. Berikut langkah-langkah membuat mobil-mobilan dengan teknik mengukir menggunakan bahan plastisin. Nah, yang pertama, siapkan plastisin yang akan digunakan. Pilih warna sesuai yang diinginkan. Nah, ini adalah plastisin ya. Sama tidak seperti yang di rumah? Iya, sama ya pastinya. Kalau plastisin ya seperti itu. Nah, yang kedua, setelah plastisin siap, kemudian dibuat rancangan mobil-mobilan pada kertas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalian itu membuat rancangan atau membuat mobil ya, karena kalian mau membuat mobil, maka kalian membuat dulu mobilnya seperti apa. Nah, di sini Ibu contohkan mobilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kemudian pilih warna yang diinginkan. Misalnya warna oranye dan pink ya. Yang Ibu contohkan adalah warna oranye dan pink. Kemudian padukan untuk memperoleh kedua varian warna seperti gambar di atas. Jadi dipadukan ya, dicampur ya, pink dan oranye-nya. Yang keempat, pencet sebelah salah satu bagian untuk membentuk bagian depan mobil. Nah, kalian dipencet ya sebagian ya. Kalau di depan saja, kalau di belakang aja ya. Ini Ibu contohkan yang di depan ya, karena buat bagian depan mobil. Selanjutnya
Selanjutnya yang kelima, gunting plastisin hingga ukuran kecil, kemudian dikepal-kepal hingga membentuk roda bundar. Begitu juga bagian lain, seperti kaca mobil dan lampunya. Nah, seperti ini. Kalian gunting-guntingnya untuk membuat roda ya, atau membuat kaca ya, atau bagian yang lainnya, lampu dan yang lainnya. Dan selanjutnya yang keenam, setelah selesai membuat bagian roda, kaca, lampunya kemudian ditempel. Nah, ketika kalian itu udah selesai ya membuat roda, membuat lampu dan yang lainnya, silahkan ditempel. Nah, seperti ada gambar yang ibu contohkan ya, itu lagi nempel kacanya ya. Tara, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah karya yang bentuk mobil yang dibuat dari plastisin ya. Mudah ya membuatnya ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah ibu sampaikan ya. Semoga kalian semua paham terhadap materinya. Apabila ada yang tidak paham, boleh kalian tanyakan kepada ibu ya. Oke, jangan lupa nanti tugasnya langsung dikerjakan ya, biar tidak lupa. Kalau misalkan nanti tugasnya lupa dikerjakannya ya, jadi harus langsung dikerjakan. Iya, semangat selalu anak-anak yang soleh solihah dan hebat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.